bahas modul 9 sama review ya. Review modul-modul yang sudah kita pelajari. Udah ada yang baca modul 9 belum? Tentang apa itu? Konsumerisme, perlindungan konsumen, dan perubahan perilaku konsumerisme. Udah ada yang baca kah? Belum. Kalau modul yang lain sudah dibaca, Mas? Sudah dikit-dikit. Oke. Yang sudah baca, ini konsumerisme tentang apa? Posisi meningkatkan kekuatan membeli terhadap. Maksudnya, Mbak? Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa. Jadi, konsumerisme yang lain belum baca semua ya ini. Jadi, kalau menurut artinya, kayak yang Mbak Yeni bilang, gerakan sosial dari masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan hak dan kekuatan pembeli dalam berhubungan dengan penjual. Itu menurut Loudon sama kita. Sedangkan menurut Armstrong dan kawan-kawan, itu gerakan yang terorganisasi dari masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan hak dan kekuatan pembeli yang terkait dengan penjual. Ini maksudnya apa ya? Gerakan konsumsi gimana, Mbak? Ini maksudnya. Yang tahu maksudnya enggak? Yang tahu maksudnya seperti apa? Dan yang melindungi hak konsumen. Nanti kan ya itunya YLKI. Maksudnya tujuan konsumerisme. Kenapa kok hak-hak konsumen harus dilindungi? Kenapa? Pak, Mas. Ya, enggak apa-apa, baru mulai kok. Kenapa kok hak konsumen harus dilindungi?
konsumen memberikan itu penting. Oke, yang lain nggak ada yang mau berpendapat lagi? Nah, ini juga bisa adanya serangkaian kegiatan atau aktivitas dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses pertukaran, meningkatkan kekuatan pembeli atau melindungi pembeli relatif terhadap penjual. Di sini itu maksudnya gini, kenapa kok konsumen itu perlu dilindungi? Karena supaya penjual itu tidak istilahnya mempermainkan konsumen. Kayak misalnya dia bilang produknya ini bagus, gini, tapi ternyata enggak. Nah itu kan produsen kan berarti dia istilahnya kasarannya menipu si konsumen kan. Nah supaya hal-hal tersebut tidak terjadi, kayaknya ada gerakan ini tadi, konsumerisme, untuk melindungi hak-hak konsumen supaya tidak ditipu atau tidak dieksploitasi oleh penjual. Itu. Nah, di sini dari sejarah perkembangan konsumerisme ya, ada sejarahnya. Awalnya tahun 1900-an, awal-awal tahun 1900, itu masyarakat mulai sadar perlunya perlindungan terhadap konsumen. Itu di Muckraking era 1905 sampai 1920. Nah, terus waktu masuk di era informasi tahun 27 sampai 39, itu muncul suatu aturan yang menekankan perlunya dilakukan evaluasi produk yang independen bagi konsumen dan menyelidiki tindakan dan praktik penipuan terhadap konsumen. Jadi misalnya produk obat ada efek sampingnya, tapi dari pihak produsennya dia nggak memberitahu ke konsumen sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu kan bahaya. Biasanya kan pernah perhatiin nggak kalau mbak minum obat ada efek sampingnya. Nah seperti itu kan memang harus diflorkan. Andai kata misalnya pemakaian berlebih bisa mengefek seperti apa. Jadi supaya konsumen juga bisa istilahnya menjaga dirinya sendiri, jangan sampai minum lebih dosis atau sudah lama tapi tidak menemui dokter. Nah itu kan hal-hal yang kalau sampai gitu nggak diperhatikan kan akan merugikan. Kayak misalnya juga jual obat baru, terus habis itu ternyata ada efek samping yang nggak terdeteksi. Nah itu kan harus ada pertanggungan jawabnya juga. Itu di era informasi yang kedua. Terus yang ketiga itu ada era kepedulian berlanjut di tahun 45 sampai 60. Jadi kemakmuran membuat konsumen kurang peduli terhadap konsumerisme. Jadi nggak masalah karena mereka merasa punya duit banyak, nggak terlalu peduli sama mereka bisa beli barang atau apa. Nah, terus tahun 62 sampai 80 ini mulai ada era gerakan konsumen modern. Jadi ini ada Consumers Bill of Rights dari John F. Kennedy. Ada yang tahu John F. Kennedy itu siapa? Ada yang tahu tidak? Siapakah John F. Kennedy? Ya, itu Presiden Amerika. Ya, enggak apa-apa, Mas. Jadi John F. Kennedy ini mengeluarkan Consumers Bill of Rights, yaitu hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, mendapatkan informasi, di sini maksudnya informasi yang lengkap tentang produk tersebut. Terus habis itu untuk memilih, jadi kita memberi sebagai produsen, kita harus memberi kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk yang dibeli. Jadi istilahnya kita nggak boleh memaksa. Terus habis itu hak konsumen untuk didengar, misalnya ada keluhan apa itu perlu produsen mendengar. Jadi ini ada